kontaknya berapa orang? Oke, baik. Terkait dengan rekrutmen KPPS, jadi sesuai dengan penentuan TPS kemarin, kita untuk Kabupaten Ende sebanyak 637 TPS termasuk lokasi khusus. Nah kemudian karena sesuai dengan regulasi satu TPS itu harus KPPS-nya harus 7 orang. Tugas KPPS-nya 7 orang sehingga akumulasinya 4.000 secara keseluruhan ya. Iya. 4.459 orang itu secara keseluruhan. Nah, proses yang kita lakukan kemarin di tahapan rekrutmen tanggal 17 September sampai 28, kemudian hasil dari seleksi administrasi yang mendaftarkan diri menjadi KPPS itu sejumlah 3.961 orang. Sehingga kalau disesuaikan dengan jumlah keseluruhan, artinya kita masih belum mencapai target penuhan dari 4.459. Kita masih kurang 379. Itu di tanggal 5 kemarin. Ketika selesai seleksi administrasi, kita tahu bahwa ada kekurangan. Nah, untuk memenuhi kekurangan tersebut, kita rujukkan kembali kepada Juknis bahwa bisa digunakan metode redistribusi. Redistribusi ini artinya bahwa dari TPS yang kuota pendaftaran KPPS-nya lebih bisa didistribusi ke TPS yang pendaftarannya kurang. Nah, akan tetapi itu pemberlakuannya dalam satu desa. Dalam satu desa itu bisa. Nah kemudian kalaupun dengan proses itu belum terpenuhi juga, itu kita lakukan metode penunjukan langsung. Nah, arti penunjukan langsung ini tidak serta-merta KPPS dengan semaunya menunjuk. Yang paling pertama bahwa mereka harus mengkonfirmasi ke KPU melalui PPK, kemudian menetapkan kekurangannya itu, yang berita acara koordinasi dengan PKD, tokoh masyarakat untuk menyampaikan bahwa kita masih kekurangan dan perlu untuk proses penunjukan langsung. Nah, dalam proses itu pun ternyata ada kendala juga. Jadi ada yang memang masyarakat ya dengan keterbatasan, ada yang tidak mau juga. Sehingganya metode berikut kita gunakan metode kerjasama dengan lembaga pendidikan, NGO misalkan bisa, lembaga kemasyarakatan yang notabene punya ketersediaan sumber daya manusia. Dan dalam proses 3 metode ini, kita yang paling pertama bahwa kita tidak asal mencari orang untuk memenuhi keterpenuhan kuotanya, tidak. Kita tetap pada prinsipnya menjaga bagaimana memastikan calon KPPS tersebut itu mempunyai kemampuan, kemudian memiliki integritas. Itu yang memang kita mungkin bisa saja dengan pengalaman atau lihat rujukan latar belakang pendidikannya. Itu yang tetap kita jaga. Takut juga berafiliasi, ini yang kita jaga. Kakak, berdasarkan identifikasi ini kan kayaknya fenomena baru nih, terjadi kekurangan. Tidak mau jadi KPPS. Tidak jadi KPPS. Ini berdasarkan identifikasi itu apa masalahnya? Yang paling pertama itu setelah kita evaluasi, mereka merasa bahwa sebelum mereka mendapatkan bekerja, mereka harus mengeluarkan uang besar. Nah, apalagi topografinya jauh, agak sulit. Kemudian Keluarkan uang besar itu apa? Transportasi, kembali ke motivasi kan? Persyaratan. Persyaratan berkas persyaratan. Ya. Kemudian terkait dengan kembali ketersediaan sumber daya manusianya ini di desa ini agak susah. Nah, banyak orang sudah keluar mencari kerja di luar kota, sehingga di situ ya hanya beberapa orang saja, sehingga mungkin itu menjadi kesulitan juga kita untuk mencari. Kemarin karena syaratnya itu
harus ijazah SMA. Ada juga yang memang belum ada ijazah. Nah, ini yang menjadi kendala buat kita juga. Tapi dalam identifikasi atau evaluasi yang kakak lakukan tuh, honor itu menjadi masalah juga kan? Honor ini harus bicara terbuka Insentifnya. jujur, ya. Karena memang kita rujukan kita itu kan SK Gubernur. Nah, persoalan ini juga, ini salah satu juga. Mohon maaf, Kak. Kalau boleh tahu besarnya berapa? Besarnya honor? Kalau yang pasti kemarin itu Untuk berapa kemarin? untuk pilek kemarin saya juga belum kalau pemilu kemarin mungkin standar 1 juta, tapi sekarang ini sudah menurun sekitar 800-an. Nah ini jadi anggota Jadi sekitar kendala, ya? 800-an. Ketua juga tidak signifikan, artinya ini yang mereka merasa beban kerja, dan tidak semua orang, ada pun yang di desa-desa tertentu saja. Apalagi ada sekarang ini kan orang lagi musim komoditi, jadi mereka lebih memilih pergi panen hasil komoditi, kemudian juga mereka ada urus seleksi CPNS ini, P3, mereka lebih sibuk urus untuk persiapan diri. Oke. Kak, kalau dengan honor atau insentif yang sekitar 800, mereka bekerja berapa hari ya? Kira-kira? Mereka kerjanya kalau maksimalnya 2 hari lah. 1 hari yang paling maksimal itu di Pas hari H pencoblosan. itu sampai prekapan selesai, sampai mengembalikan surat-surat kotak suara itu ke tingkat PPS. Dan sebenarnya dia beban kerjanya sudah berkurang kalau dibanding dengan sebelumnya. Sebelumnya itu kotak suaranya itu kan ada 5. Sekarang kan hanya ada 2, gubernur dan bupati. Beban kerjanya sudah 2 surat suara. 2 surat suara saja. Terus kakek untuk ke penunjukan langsung yang pakai skema kedua tadi itu orang yang ditunjuk langsung seperti apa? Itu tetap menjadi pertimbangan. Misalkan kita konfirmasi nih dengan pemerintah setempat, mungkin di Aparat situ pemerintah. aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dengan syaratnya tadi, pertimbangan bahwa orang itu tidak berafiliasi menjadi tim sukses Atau berada di atau satu ya, paslon? paslon, tidak boleh.